Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goblok. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih tetap semangat? Masih. Jumpa lagi kita ya minggu ini sama Bu Dinar. Ibu akan memberikan layanan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memberikan layanan, Ibu absen dulu ya. Adelia Putri, Ibu. Agil Anggoro. Hari ini itu Ibu akan memberikan suatu layanan bimbingan dengan topik tunjukkan keterampilan sosialmu. Nah, materi ini itu ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu ada Ibu sampaikan, yaitu keterkaitan dengan bullying dan cyberbullying. Siapa yang masih ingat? Oke, apa Ratu? Cyberbullying yang misalnya tuh bullyingnya tuh secara tidak langsung melalui media sosial. Ya, kalau yang bullying gimana? Secara langsung. Jadi sebenarnya bullying itu ada dua ya, bullying dan cyberbullying. Bullying. Nah, apa kaitannya dengan topik kita hari ini? Ada kaitannya, ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. Dari topik yang hari ini Ibu sampaikan itu juga terdapat tujuan dan manfaatnya. Anak-anak Ibu ini dapat menjalin hubungan interaksi yang baik dengan teman sebaya. Hingga dengan menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang lain itu dengan saling menghargai, kemudian bekerja sama, saling menjaga sehingga kalian ini mampu beradaptasi di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Oke, kira-kira siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap. Dua, Tiga. Empat. Dua. tiga, Empat. satu. Oke, berakhir di satu. Nah, untuk angka yang sama, silakan bergabung dengan kelompoknya menjadi sebuah kelompok. Oke, silakan bergabung. Yang sama angkanya itu satu kelompok berarti ya. Ibu mau membuat permainan. Permainannya itu namanya moving boom. Ada aturan mainnya. Apa itu aturannya? Yang pertama, kelompok menunjuk satu orang untuk menjadi pemimpin. Aturan main yang kedua, nah, masing-masing siswa memegang ujung tali yang sudah dirangkai untuk dapat mengangkat bola. Kemudian yang ketiga, bola diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Kemudian permainannya berlangsung selama 5 menit. Kelompok lain memperhatikan kelompok yang sedang bermain agar dapat menyusun strategi dan sukses memindahkan bola ke dalam baskom. Saatnya jam 6 dimulai.
Arahannya mungkin lebih jelas lagi, Pak. Masih ya dong. Diketin. Terus. Terus. Langsung berdiri ya. Bagaimana anak-anak Ibu? Kesel. Kira-kira setelah bermain perasaannya gimana? Kesel. Ada yang senang, ada yang kesel. Nah, senangnya apa, Pak? Seru. Pelajaran berharga apa yang kira-kira anak Ibu dapatkan setelah bermain games Moving Boom ini? Dea gimana? Oke, jadi menurut Dea harus tanggung jawab. Jadi ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu misi harus bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Oke, Zahra. Tidak boleh ada capek-capek, harus sabar, jangan cuma mau hanya dengar dan jawab dengan kata. Jadi keterampilan sosial ini merupakan keterampilan yang diperoleh individu melalui proses belajar. Seperti yang dikatakan tadi, didapatkan dari proses belajar dengan berinteraksi satu sama lain. Nah, berinteraksi, kemudian berkomunikasi, kemudian apa lagi? Saling bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, nah, dan beradaptasi. Nah, dalam beradaptasi ini ada yang bentuknya simpati dan empati, sehingga mampu memecahkan masalah dan juga disiplin sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Apa Dea pertanyaannya? Bedanya simpati dan empati. Oke, pertanyaannya bagus ya. Mau membantu Ibu dalam menjawab? Ratu. Oke, Ratu. Oke, apa sih? Nah, ini Dea tanya nih, Ratu. Bedanya simpati sama empati apa sih, Bu? Kalau simpati itu rasa yang muncul ketika seseorang menyaksikan sebuah peristiwa. Tapi kalau empati itu dia menganggap dirinya tuh merasakan kejadian tersebut sehingga ia tahu betul apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi bedanya simpati dan empati itu seperti itu. Jadi simpati itu kita merasakan apa yang kita lihat. Contoh nih, kita akhir-akhir ini beberapa hari ini ada terjadi kebanjiran, ya kan? Ya. Kebanjiran, terus ada musibah juga, ada yang hilang. Tahu beritanya? Tahu. Kayaknya sih hari kejadian itu, ya. Jadi hanyut ketika banjir. Kita lihat berita, kita lihat, kasihan ya, sedih ya. Nah, itu simpati. Tetapi kalau empati itu lebih dalam lagi dari simpati. Kita ikut berduka cita. Kita ikut, rasanya kok sampai memang terasa gitu, bahkan sampai ada rasa ingin ikut membantu cari gitu. Ya. Nah, sampai yang memang kayak tergerak nih, mau ikut menolong atau membantu mencari. Nah, itu yang dikatakan empati. Paham deh ya? Bagaimana cara kamu menjadi teman baik dengan Yang pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang keterampilan sosial? Jelaskan. Boleh berdiri, Ratu? Oke. Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Dalam berkomunikasi, tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada keinginan yang menimbulkan kesan baik untuk menumbuhkan keharmonisan maupun keseimbangan hubungan, kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan. Yang nomor 2, setelah mempelajari aspek-aspek keterampilan sosial, pernahkah kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Saya pernah menerapkan aspek-aspek keterampilan sosial.
dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama kerjasama, yaitu dengan mengikuti dan menaati peraturan yang ada, juga menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa memberatkan orang lain. Yang kedua, dapat menyampaikan atau meminta pertolongan pada orang lain ketika dibutuhkan, juga mampu menyampaikan atau mengutarakan permasalahan yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Yang keempat, membuat orang lain merasa nyaman dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti merasa sedih ketika temannya mendapat masalah. Yang kelima, bisa mengontrol diri dan menyikapi hal-hal yang tidak baik bagi saya. Lanjut ke soal nomor 3. Apa manfaat yang kamu peroleh apabila kamu dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Sebut dan jelaskan. Yang pertama, hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Yang kedua, mendukung keterampilan komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi, ketika menyampaikan pendapat tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, dapat mengatasi stres karena dapat mengatasi masalah dengan bijak, tidak menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu membina hubungan baik dengan teman sebaya? Jelaskan. Cara yang saya lakukan yaitu dengan menjalin hubungan dengan baik dengan teman, komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan ketika ada masalah, saling mengerti satu sama lain, ikut merasakan kesedihan apabila teman mengalami masalah, dan ikut membantu sama-sama mencari solusi. Oke. Meningkatkan keterampilan sosial dapat dengan cara melalui proses belajar yang keterampilan sosial, hubungan interaksi dengan teman menjadi baik. Karena komunikasi yang tidak baik sehingga dekat terhadap orang lain dan tidak masalah dihadapi juga dengan orang lain. Oke, simpulkan kembali ya. Nah, artinya keterampilan sosial itu merupakan kemampuan, ya, kemampuan anak-anak ibu semua bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, kemudian belajar berempati. Pesan moral, ya, ibu mau kita bacakan ini secara bersama-sama dengan suara yang kuat. Teman yang benar-benar sulit ditemukan, sulit ditinggalkan dan tidak mungkin dilupakan. Maka jagalah pertemanan. Oke, ibu nanti ada membagikan evaluasi, ya, seperti pertemuan sebelumnya, ya. Jadi anak-anak ibu isi dengan jujur ya di akhir kegiatan layanan, ya. Semoga kegiatan layanan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita berjumpa kembali di minggu berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi, ya.